Halo. Man. Ini pada wartawan kita pengen bisa video call. Ya udah kasih statement aja. Kalau misalnya masalah itu kita masih belum tahu itu terkait masalah apa. Jelas saya serahkan ya, fit ya. HP lo? Iya, saya nggak merasa pernah terima duit Udah segitu. tahu mau live ditinggal-tinggal masa ya? Iya. Tahu kerja tinggal mulu nanti Ya. enggak Ya. bener lu. Sekarang ya? Hah? Oh mantap. Udah. Enggak mulai. Udah. Nah, oke. Rele. Ya, bentar bang. Ya, bentar bang. Oke, ready. Udah ya? Dah. Oke bang. Halo Bang Adit, apa kabar Bang? Lagi Apa kabar Bang? Dit. Oke Dit, langsung aja ya Dit ya. Dit, terkait yang dilaporin Ya, ini Dit. dirimu dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait uang 500 juta ini seperti apa sih ihwal masalahnya nih? Apakah lo tahu atau tidak? Nah, itu sudah diserahkan sama Bang Emil sebagai pengacara saya. Dan pada intinya di sini saya menerima panggilan itu juga nggak takut gitu loh. Karena memang saya tidak salah di sini. Dan memang tidak ada buktinya kalau memang saya menggelapkan dana atau menggelapkan uang 500 juta itu saya tidak pernah menerima dan sampai saat ini tidak ada buktinya gitu loh. Jadi saya ya udah gitu loh. Nggak ada masalah apa, jadi ya udah saya berani aja datang aja. Cukup buat dirimu kaget atas laporannya? Iya pastilah karena kan memang kondisi saat ini saya juga lagi susah juga ya, lagi sulit karena produktivitas sama bapak. Nah, jadi memang ya itulah hidup ya kan, pasti kadang ada di atas kadang di bawah, jadi nggak apa-apa gitu loh. Bang Adit, ya mengenal sosok Christopher Christophernya. sendiri, mengenal nggak? Mengenal sosok Saya Christopher? nggak kenal. Apakah saya nggak kenal orang ini siapa? Saya bahkan coba untuk menghubungi dia gitu, menghubungi beliau, mungkin ngobrol lah gitu loh. Masalahnya di mana? Saya juga kaget kan. Tapi ada case pernah bikin sebuah bisnis skincare atau gimana pernah? Kalau Bang Adit? masalah skincare itu masih dugaan ya. Jadi Aditya Zoni belum tahu apakah ini terkait masalah skincare atau enggak, itu masih dugaan kita. Ya, Itu. ya jelas ini untuk jalur hukumnya, untuk yang mendampingi saya ada Bang Emil, nanti silahkan ditanya aja seperti apa sama Bang Emil. Yang jelas saya sih siap gitu loh, saya siap karena saya nggak salah. Ya. Tapi merasa terganggu masih Dit dengan adanya laporan ini nih untuk kerjaan kamu juga. Oh, pastilah. Pasti, tapi yang tadi saya bilang sih Mas, kayak yang namanya juga hidup ya. Jadi apapun yang terjadi tetaplah kita jalanin gitu loh. Bang Adit, kalau laporan ini terbukti salah mau rencana laporin balik ya, Bang? Yo, kalau terbukti salah kan Kalau nggak terbukti malah. Itu nanti pengacara saya yang jelaskan. Ya, nanti untuk lebih lanjut biar kita yang jelasin lah. Ya. Jelas saat ini saya siap untuk dipanggil untuk klarifikasi untuk dibutuhkan sama kepolisian karena di sini saya tidak menghindar sama sekali. Ya. Dan saya tidak salah, jadi ya udah gitu. Nanti insya Allah akhir bulan gitu ya. Ya, insya Allah itu bulan. Ya. Oke, sip. Terakhir Mas Adit, tapi itu yang 500 juta, nominal 500 juta benar-benar ada keluar nominal 500 juta secara transfer. Itu laporan dia. Adit Ya. nggak pernah ngerasa terima duit segitu besarnya, nggak pernah ada. Kan tadi udah dijelasin tuh. Betul. Dan di sini kan dia bilang penggelapan dan penipuan uang 500 juta. Nah, Sedangkan saya tidak pernah. kalau gelapin kan harus transfer ke dia. Adit nggak pernah terima uang 500 juta, nggak pernah. Transfer ataupun tunai nggak pernah. Ya. Dari mana? Nah, cuman makanya kita bingung juga. Ini urusan apa Maksudnya nih? 500 juta dalam bentuk barang gitu? Belum pernah ada. Belum kita klarifikasi masalah itu. Nggak ada penjelasan. Jadi silakan aja dari ini membuktikan apa aja yang mereka punya bukti apa aja ya silakan aja gitu. Karena saya di sini tidak pernah merasa meminjam atau meminta 500 juta gitu. Nggak pernah. Bang Adit, kalau nggak terbukti
kemungkinan bakal ngelaporin balik ke bagaimana? Udah dikasih tadi. Nanti dikasih Ini repot sih. Terakhir berharap seperti apa kasus ini? Mas Adit, terakhir berharap kasus ini apa? Ya berharap nggak terbukti lah. Berharap ya masih lah, maksudnya kan kayak ya apa ya, Berharap segera kelar. Ya. Oke, Bang Adit. Ya, thank you, Adit. Thank you, Ya. Thank you Bang Adit. Oke, Man. Ya, sudah. Yuk. Nah, tuh. Lo minta Siap. telepon, udah gua teleponin. Aman, Bang. Makasih, Bang. Oke. Bang Emil. Lah, Bos. Yuk. Ya. Yuk. Yuk. Ya. Yuk, rolling. Ya, Oke. Bang Emil, terkait kabar berita soal Aditya yang sudah dilaporkan oleh seseorang di Polda Metro Jaya, sebagai tim kuasa hukum melihat perkembangannya seperti apa soal ini atas laporan? Ya, jadi untuk laporan di sini Aditya Zoni menerima laporan ini di tanggal 29 Februari ya. Antara 28 29 Aditya Zoni menerima undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait dengan laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan pasal 372 dan 378 KUHP. Jadi ada seseorang bernama Christopher Anggasastra itu melaporkan dugaan tindakan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Aditya Zoni. Atas undangan ini kami selaku tim kuasa hukum dari Aditya Zoni, kami sudah melayangkan surat permohonan penundaan dikarenakan seperti kita ketahui Aditya Zoni saat ini lagi dalam proses pengawalan suara hasil rekapitulasi pileg ya. Nah ini kemungkinan sampai akhir bulan. Jadi kita minta waktu kepada penyidik. Kita udah kirimkan surat untuk melakukan penundaan. Yang undangan tersebut insya Allah akan kita datangi ke Polda Metro setelah ada penjadwalan ulang dari Polda. Bang, itu Seperti terkait SK atau apa sih? Kronologisnya seperti apa Bang? Jujur gini ya, kita kan belum tahu ya apa bukti-bukti apa yang disampaikan oleh pihak pelapor. Kita belum tahu, dan pelapornya sendiri bernama Christopher ini jujur Aditya Zoni dan kami selaku kuasa hukum kita tidak tahu siapa ini. Kemungkinan dugaan kami akhirnya menduga-duga juga dugaan kami ini kemungkinan terkait masalah pekerjaan, yaitu masalah skincare ya, usaha skincare dulu. Kemungkinan itu. Nah, sejauh pengetahuan kami ada rekan kerja Aditya Zoni yang dulu sempat mengucap bahwasanya Aditya Zoni infonya menurut pengakuan dia pernah dititipi uang ataupun menerima uang. Nah, ini yang kita masih belum tahu kepastiannya seperti apa. Kalau memang Aditya Zoni menerima uang, pastilah harus ada bukti transfer kepada Aditya Zoni. Dan itu yang tidak pernah Aditya Zoni saya tanya, Adit, kau pernah dapat transferan dari seseorang senilai itu? Enggak pernah Bang. Itu yang disampaikan oleh Aditya Zoni. Makanya saya bilang kalau memang kau nggak pernah terima duit seperti itu, ya sudah, kita datengin aja. Iya Bang, tapi kondisi sekarang aku lagi kawal suara. Oh ya udah, ntar aja kita minta penundaan. Nggak ada masalah, saya bilang. Polisi juga pasti, rekan-rekan di kepolisian pasti mengerti itu. Apalagi kan itu memang kewajiban dia sebagai calon ya. Dia harus ngawal suara PAN saat ini ya.
Nah itu dia. Bang, kalau bener emang ini di bisnis kosmetik itu bentuk kerjasama seperti apa bang? Dan Aditya itu sebagai apa di sana bang? Aditya sebagai pemilik di situ. Aditya sebagai pemilik brand dan Aditya juga pemilik PT di situ. Mengenai detailnya seperti apa kita juga belum bisa kasih klarifikasi karena data yang mereka ajukan seperti apa kita belum lihat. Jadi untuk sementara saya bilang sama Aditya Zoni kalau memang kita sudah ada waktu kita langsung insya Allah akan datang ke Polda Metro Jaya dan kita cari tahu apa data-data yang mereka laporkan itu seperti apa. Sebelumnya sudah ada somasi kah sebelum laporan ini dibuat atau Langsung dilaporin gitu bang. Kalau dari Christopher ini setahu saya nggak ada ya. oh, belum ada? Ya kalau dari Christopher ini setahu saya nggak ada. Aditya Zoni juga setahu Aditya Zoni juga nggak ada. Berarti tidak ada pernah somasi ataupun surat? Ya setahu saya tidak ada. Sepengetahuan Keluarga saya, sepengetahuan saya nggak ada kalau Christopher ini. Bang, itu kejadiannya tahun berapa itu? Yang skincare? Skincare itu 2021, 2022 gitu ya. Oh, udah lama. Jauh. Sempat ada komunikasi mungkin bang dari Adit ke pihak Christopher atau sebaliknya? Nggak ada komunikasi apa-apa. Kita juga baru tahu nama ini dari LP ini ya. Nah. Berarti baru masuk memang hari ini bang laporannya di Polda. Oh enggak, kalau laporan ini dari 26 Januari LP-nya. Oh, Polda juga. Cuman kan memang butuh proses pemanggilan saksi biasanya ya. Itu pemanggilan saksi dan juga saksi pelapor. Itu perlu waktu juga. Dan kebetulan kan kita juga kemarin kita sama-sama tahu kita ada pemilu juga. Mungkin atas dasar itu akhirnya agak lambat sampai dengan hari ini. Dan sampai dengan kemarin lah. Pemanggilan itu jatuhnya tanggal 1 Maret hari Jumat. Cuman Aditya Zoni di hari itu menyampaikan kepada saya karena dia lagi kawal suara dia nggak bisa datang. Jadi kita ajukan surat permohonan penundaan kepada Polda Metro. Untuk komunikasi awal seperti apa bang? Karena kan Aditya juga baru tahu dan abang juga baru tahu ya adanya laporan ini. Komunikasi awal yang akan dibangun ke pihak Christopher seperti apa nanti? Yang pertama-tama yang jelas kita pertama-tama kita datang penuhi panggilan dulu. Langkah kita seperti itu. Jadi kita penuhi panggilan. Barulah kita tahu apa sih permasalahan ini apa, datanya apa bukti-bukti yang dibawa mereka, apa bukti-bukti yang memberatkan. Nah kalau memang kita nanti juga ada bukti-bukti yang kuat bahwasanya Aditya Zoni nggak terkait masalah itu, kan ya udah ditutup permasalahan ini, gitu. Ini laporannya sudah diterima ya? Kalau laporan sih kewajiban kepolisian itu pasti diterima, cuman kan nanti ada pembuktian, terus ada gelar. Nah nanti apakah bisa naik ke tahap selanjutnya kan begitu. Jadi nggak serta merta orang yang melapor pasti naik pasti jadi tersangka, enggak. Karena di sini klien saya yakin betul dan saya yakin dengan klien saya dia nggak ada pernah terima duit itu. Nominalnya berapa bang? Nominalnya berapa bang? Di laporan 500 juta rupiah. Dan ini hanya Adit seorang ya bang yang dilaporkan? Ada yang lain atau Adit aja bang maksudnya? Nah ini kita belum tahu, cuman kemungkinan Adit aja di sini. Terlapor saudara Aditya Zoni alias Aditya Zoni, Muhammad Aditya Warman alias Aditya Zoni. Berarti dengan tim lawyer pun belum ada konfirmasi ataupun saling menghubungi ya bang? Enggak, belum ada baik somasi ataupun apa belum ada. 500 juta itu pembayaran apa bang? Ada detailnya nggak? Nah itu kita belum tahu pembayaran apa ini. Kalau misal ini memang pembayaran, kita pastikan yang pertama kita tanyakan kan bukti transfer itu harus diperjelas dulu. Kalau memang ada transfer ke Aditya Zoni kapan kan begitu. Kalau memang titip duit itu di mana, duit cash, bawa duit cash di mana, saksinya siapa kan begitu. Jadi itu yang belum kita tindak lanjuti. Kita nanti lagi jadwal ulang untuk datang ke Polda Metro Jaya insya Allah di akhir bulan atau awal bulan depan. Oke bang, ini kan terkait bisnis skincare, apakah sampai saat ini? Di sini nggak tertulis ya, di sini nggak tertulis. Dugaan kami. Jadi
Di sini nggak tertulis kalau ini terkait bisnis skincare, nggak tertulis. Cuman di sini ada laporan penggelapan dan penipuan. Perkiraan kita ini terkait bisnis skincare. Cuman benar enggaknya nggak tahu. Kita masih tanda tanya nih. Bicara soal bisnis skincare sendiri untuk Adit yang lagi sibuk freelance ini, apakah masih berjalan atau sudah off dulu atau seperti Jadi bisnis skincare ini sebenarnya udah stop dari 2022 kalau nggak salah ya. Udah stop, nggak produksi lagi, nggak jalan lagi. Nah, jadi memang ini terkait kejadian lama sebenarnya. Kalau memang itu ya, kita belum tahu masih. Jadi gitu. Tapi dengan Christopher ini kalinya kenal nggak? Nggak ada yang kenal. Aditya nggak kenal, saya juga nggak kenal. Christopher ini entah apakah Christopher ini selaku kuasa hukum, kita nggak tahu. Cuman yang jelas di sini di undangan klarifikasi ini tidak tertulis statusnya Christopher ini, cuman tertulis sebagai pelapor. Cuman nggak ada title-nya, apakah dia advokat ataukah dia orang bukan non advokat, nggak ada tertulis keterangan di sini. Tapi dari Aditnya sendiri memang merasa ada itu. Nah itu yang jadi persoalan. Aditya sendiri tidak pernah merasa menerima uang sebesar itu. Beda laporan. Tapi ada laporan sebesar itu. Nah itu yang nanti mungkin kita tindak lanjuti, kita cari informasi di mana, di Polda seperti apa. Nah alangkah baiknya kalau memang ada pemanggilan seperti ini, alangkah baiknya Aditya Zoni selaku warga negara yang baik, dia memang ingin datang ke sana, cuma memang timingnya kurang pas saja saat ini. Minta diundur sampai kapan, Bang? Insya Allah di akhir bulan atau awal bulan depan. Berarti intinya kooperatif ya, Bang? Ya pastilah kooperatif lah. Cuman kan memang sekarang dia lagi kawal suara. agak Itu mengganggu aja. pekerjaan juga dengan adanya laporan ini, apalagi kan lagi masa. Ya, kalau mengganggu, dibilang mengganggu, ya mengganggu. Cuman ya itu kan kewajiban warga negara ya. Jadi memang dipanggil oleh pihak kepolisian, kita wajib untuk memberikan keterangan, kita wajib untuk datang undangan tersebut. Gitu. Kenapa baru naik sekarang sih Bang? Kan apakah ada hubungannya dengan Aditya dalam mencalonkan atau gimana? Maksudnya gimana? Kenapa baru ramai sekarang gitu? Ah, itu yang kita nggak tahu. Kan 2001-2002 ya? Iya 2022, bukan 2022. Kenapa baru sekarang? Lah iya nggak tahu. Kenapa kok baru sekarang saya nggak tahu. Jadi yang jelas nama Christopher ini kita belum tahu. Kita nggak tahu, kita nggak kenal. Seperti itu. Oke, Bang, siap. video call sama Terima Aditya kasih, ini Bang. bisa nggak, Bang? Janganlah. Ntar, Nggak enak. statement dikit aja, Bang. Nggak. Gimana? Nggak enak lah. Nggak enak. Telepon atau telepon, Bang? Iya nggak enak lah. Nggak enak. Iya. Kaget gak sih, Bang, dengernya, Bang? Adit, Bang? Ya kalau kaget ya pasti kaget lah ya. Bang masih Sih ya. Kirain sudah. Tahu, udah kelar. Mecin. Sedikit dong, Bang. Iris. Bang, sedikit aja. Itu aja tanggapan aja dapat somasi itu gitu, Bang. Aduh, Dikit aja, pasti nggak enak akunya. bisa menjelaskan. Coba atau Bang chat dulu deh. Aduh. Dikit aja. Biar Fit. biar makin berimbang nih, Bang. Masih ada yang jadi Fit. biar nggak ada ini simpang siur. Biar nggak ada dusta di antara kita nih, Bang. Dusta apa Ini nih? biar Aditnya Siapa? belum ya. Lagi di telepon adiknya. Sama Bapak dia. Buset, gua ada doang. Sombong banget ini. Kaget gua dodol. Apa kan? Belum jawab.